Perkenalkan, nama saya Bivadri Untoro dari Teknik Komputer 01 dengan NIM 19830380. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan saya mengenai modul 2 pada CND, yaitu ancaman, kelemahan, dan serangan pada jaringan. Data terakhir yang dilaporkan dalam McAfee Labs, statistik data serangan pada jaringan paling banyak dilakukan dengan metode DDoS, brute force, dan metode lain. Di sini ada beberapa terminologi, yaitu threat, sebuah aksi yang berpotensi untuk membahayakan keamanan. Threat dapat memberikan efek pada integriti dan availability dalam sebuah organisasi. Kerusakan yang diakibatkan bisa sangat tinggi dan bisa membahayakan aset IT pada sebuah organisasi. Kemudian vulnerability, adanya kelemahan pada desain atau kesalahan implementasi yang dapat menyebabkan kejadian yang tidak diharapkan, yang bisa membahayakan keamanan sistem. Kemudian attack adalah serangan terhadap keamanan sistem yang berasal dari ancaman yang cerdas. Sebuah serangan bisa dilakukan dengan segala cara untuk merusak keamanan. Kemudian ada beberapa tipe-tipe kelemahan. Di sini mungkin saya tidak akan menyebutkan semuanya. Kelemahan pertama adalah kelemahan dalam input validation. Kelemahan ini memiliki kekurangan pada validasi pada input pengguna, kemudian menyediakan input validation dengan pola yang salah. Kedua penyebab tadi adalah salah satu faktor timbulnya kelemahan pada input validation. Kemudian serangan pada input validation bisa menggunakan kelemahan input validation untuk melakukan sebuah serangan buffer overflow, cross-site scripting, SQL injection, dan lain-lain. Keamanan jaringan merupakan salah satu perhatian utama untuk organisasi di seluruh dunia, yang mana potensi serangannya berkembang dari hari ke hari. Oleh karena itu, seorang administrator jaringan harus mengetahui serangan lebih cepat yang bisa atau yang berpotensi menyerang jaringannya. Administrator jaringan harus memberi kategori pada setiap tipe serangan. Kemudian kemunculan masalah keamanan pada jaringan, yaitu miskonfigurasi pada hardware atau software, desain jaringan yang kurang baik, kelemahan yang diakibatkan oleh teknologi yang sudah usang, dan lain-lain. Tipe ancaman kelemahan pada jaringan, yaitu ancaman internal, eksternal, tidak terstruktur, dan terstruktur. Serangan paling banyak berasal dari ancaman internal dibandingkan eksternal. Tipe kelemahan pada jaringan. Pertama, teknologi. Kelemahan ini bisa berasal dari TCP/IP, yaitu HTTP, FTP, SCMP, SNMP, dan SMTP. Kelemahan pada sistem operasi, yaitu sistem operasi tidak diupdate berkala. Kemudian kurangnya autentikasi, dan lain-lain. Kelemahan pada konfigurasi. Kelemahan pada akun pengguna, yaitu muncul dari transmisi tidak aman dari detail akun user, miskonfigurasi pada layanan internet seperti miskonfigurasi pada Apache, ISS, FTP, dan lain-lain. Dan default password dan setting, yaitu menggunakan password bawaan pada perangkat atau produk yang digunakan. Tipe-tipe serangan pada jaringan. Reconnaissance attack merujuk pada teknik di mana penyerang mendapatkan informasi tentang jaringan dan organisasi. Hal ini dapat memudahkannya dalam menyerang. Access attack, setelah mendapatkan informasi tentang jaringan target, penyerang akan mencoba mendapatkan akses dengan menggunakan variasi teknik eksploitasi. Kemudian denial of service, penyerang membuat layanan tidak tersedia bagi pengguna. Kemudian malware attack, serangan malware berefek pada sistem atau jaringan secara langsung maupun tidak langsung.
Contoh-contoh Recognize Tag adalah packet sniffing, port scanning, ping sweeping, DNS footprinting, dan social engineering. Contoh-contoh pada serangan password yaitu dictionary attack, buzzwords, hybrid attack, birthday attack, rainbow table attack. Access attack, sniffing jaringan. Sniffing adalah proses monitoring data dan mencapture semua paket data pada jaringan menggunakan sniffing tool. Kemudian man in the middle attack, penyerang berada di antara komunikasi klien dan server untuk mengintercept pesan yang ada. Kemudian malware attack, serangan yang menggunakan kode program berbahaya. Dan udah. Kesimpulan yang saya dapat dari modul ini adalah serangan pada keamanan jaringan berkembang dari waktu ke waktu, semakin terorganisir dan sulit untuk dideteksi. Penyerang dapat melakukan recognize attack untuk mendapatkan semua informasi. Kerentanan jaringan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu teknologikal, konfigurasi, dan security policy. Di sini saya akan mempraktikkan tentang recognize attack. Recognize attack ini akan mencari data tentang target. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah target, yaitu sebuah virtual machine Debian server yang di sini sudah ada MySQL server dan beberapa layanan lain. Kemudian saya akan menggunakan Nmap. Di sini saya akan menggunakan perintah dari website Nmap langsung, dan mungkin tidak semua perintah akan saya lakukan atau praktikkan. Kemudian di sini saya menggunakan aplikasi Zenmap. Zenmap ini adalah aplikasi Nmap yang berbasis GUI. Kemudian IP server adalah 192.168.221 dan 201. Kemudian kita akan beralih ke aplikasi Zenmap, mengetikkan target. Kemudian komen akan saya gunakan ini dan kita scan. Mungkin butuh beberapa menit yang diperlukan untuk menghasilkan untuk Zenmap mendapatkan data-data tentang target. Nah, di sini sudah selesai. Mungkin sudah selesai. Di sini Zenmap menemukan open port 143 di server, port 995, port 110, port 25, 480, 22, 2153. Nah, dari port ini mungkin kita bisa menebak ini pasti port DNS, port DNS, port FTP, adanya port FTP dan SSH, kemudian ada layanan web yang tersedia. Mungkin kita akan cek tentang layanan web yang tersedia. Kita akan buka IP ini ke browser. Oh ya, ada layanan web yang tersedia. Kemudian saya akan menggunakan perintah yang ada dalam website Nmap, yaitu main A, main T4. Kita sudah melakukannya. Di sini kita dapat mengetahui port apa saja yang ada dan service atau layanan yang tersedia pada port tersebut. Di sini 221 FTP, 22 SSH, 25 SMTP, 53 open domain DNS, kemudian layanan web, POP3, IMAP, SSL, dan sebagainya. Di sini kita akan mengetahui MAC address dari virtual machine. Kemudian uptime, udah. Nah, kita akan mendapatkan beberapa
informasi yang berharga sebelum kita melakukan serangan selanjutnya. Di aplikasi Jamap ada beberapa menu port host ini, topologi, host detail, dan service yang ada. Kemudian saya akan mencontohkan bagaimana DDoS bisa terjadi. Oke, di sini saya akan mencontohkan bagaimana DDoS bekerja. Di sini saya menggunakan aplikasi Lohik kalau nggak salah. Oke, kita akan masukkan IP server tadi, kita log, kemudian kita setting TCP 80, kemudian kita run. Nah, di sini aplikasi akan mengirimkan request sebanyak ini ke server sehingga server tidak bisa diakses, tetapi ini juga tergantung servernya. Nah, untuk mendeteksi DDoS ini bisa menggunakan IDS, tapi saya tidak menginstalnya. Di sini saya telah beberapa waktu yang lalu telah membuat instalasi Snort, yaitu IDS. Di sini saya menggunakan aplikasi yang sama tetapi dengan IP yang berbeda. Pada dasarnya di sini akan menunjukkan bagaimana Snort mendeteksi DDoS dan sebagai gambaran DDoS itu seperti apa. Nah, di sini Snort mendeteksi serangan DDoS pada metode TCP. Ini dari IP penyerang menuju target 102.80, berarti ini menyerang pada web service. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.